Kemudian solat berjubah dan bersorban. Pertanyaan di antara ulama di tempat kami, ada yang mempunyai pendapat bahawa solat dengan menggunakan jubah dan sorban lebih utama daripada pakaian biasa. Juga pakaian jubah dan sorban sebagai tanda ittiba. Jawab. Pertanyaan dari penjalur SM di Pacitan. Jawab. Kalau yang dimaksud utama dari pandangan keindahan atau keserasian menurut pandangan yang bersangkutan, mungkin ada benarnya kalau dibanding dengan orang yang melakukan solat dengan pakaian yang kurang pantas menurut pandangan mata, seperti misalnya memakai baju kaos oblong saja. Sedang dalam ayat 31 surah Al-A'raf disebutkan, Ya bani Adam kuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bersih, indah setiap memasuki masjid. Maksudnya dari ayat itu ialah agar dalam solat menutup auratnya. Lebih sopan lagi kalau pakaian itu selain bersih juga baik dan indah yang dapat menambah keindahan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Tegasnya dalam ibadah harus menutup aurat. Jadi bukan harus memakai pakaian tertentu seperti misalnya jubah dan sorban. Hanya saja memakai jubah dan sorban lebih baik dari sekedar memakai kaos oblong. Kalau saja memakainya dengan tulus, ikhlas, bukan dengan kesombongan, karena memang memakai pakaian dengan sikap penuh kesombongan dilarang agama. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang ada hubungannya dengan ayat ini, itu makanlah kulu washrabu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi makhillah wala sarafin fa innallaha yuhibbu ay yara asara ni'amihi. Makanlah, minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah dengan cara yang tak sombong dan berhati-hati. Sesungguhnya Allah melihat nikmatnya dipakai oleh hambanya. Hadis dari Ahmad, At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Hadis lain yang hampir sama maknanya diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Umar dengan nilai sahih. Yang penting bukan jubah dan sorbannya, tetapi dengan memakai jubah dan sorban di pakaian menjadi lebih lengkap. Sedang memakai sorban dan jubah dengan dalih ittiba Nabi kurang sesuai dasarnya. Karena hadis yang menyatakan hal itu sekedar sugesti agar kita dengan memakai pakaian seperti itu terhindar dari perbuatan yang tercela dan menunjukkan identitasnya. Pertama, hadis, pakailah imamah sorban. Engkau tidak akan bertambah mempunyai sifat hilm atau berbudi yang baik. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Utsman ibnu Umair, dari At-Tabrani, Al-Hakim dan Ibnu Abbas dengan nilai sahih. Hadis riwayat Ibnu Abdi dan Al-Baihaqi dengan tambahan bunyi, ya tamu tazdadu hilman wal amaim taijanul arab. Pakailah imamah sorban, engkau akan bertambah mempunyai sifat hilm, dan sorban-sorban itu mahkota orang Arab. Hadis ini lemah. Melihat ayat dan hadis-hadis ini, yang penting bagi umat Islam bukan bentuknya bersorban atau tumbuh atau jubah, tetapi menutup aurat baru keindahan dan kepantasannya, dan bukan pamer. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.